program Let's Talk Podcast episode 5 edisi Kepo deh sama SDH Manado. Eits, tapi tunggu dulu. Pasti teman-teman masih merasa asing ya. Dimana kakak-kakak lucu di episode-episode sebelumnya? Nah, teman-teman, seperti kata pepatah, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Sama halnya dengan kami berdua nih. Kami berdua adalah dua di antara host-host baru Let's Talk Podcast 2023-2024. Nah teman-teman, kalau orang Manado bilang, kalau ngoninin tahu, mari jot orang kasih tahu. Halo semuanya, aku Milisha. Aku, Karistea. Salam kenal girls. Nah, teman-teman, di episode kali ini, kita akan ditemani oleh guru kece untuk berbincang mengenai Sekolah Dian Harapan Manado. Nah, kalian pasti penasaran ya. Jadi kalau gitu, kami mengundang Miss Harkiti Tapedunes sebagai bintang tamu kita di episode Let's Talk Podcast kali ini. Selamat datang, Miss. Hai. Hai, yuhu. Selamat datang, Miss Kitty. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya baik dan bersemangat seperti biasanya. Wah, nah baik nih. Memulai Let's Talk Podcast 2023-2024 ini menarik ya teman-teman jika kita memulai dengan mengenal lebih dalam dahulu mengenai Sekolah Dian Harapan Manado karena program ini hanya ada di SDH Manado loh teman-teman. Nah, sebelumnya apakah Miss Kitty sudah siap belum nih? Siap banget dong. Nah, jadi kita mulai dengan pertanyaan yang simpel-simpel dulu ya. Oke. Jika boleh tahu, Miss Kitty itu udah berapa lama sih ngajar di SDH Manado dan ngajar mata pelajaran apa tuh? Sekitar kayaknya udah lama banget ya. Dari tahun 2014, kayaknya hitungannya dari tahun 2014 itu 9 tahun ya. 9 tahun 4 bulan ya kayaknya. Wah, ternyata sudah lama juga ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu aku penasaran nih gimana sih perasaan atau kesan Miss Kitty ya selama 9 tahun 4 bulan ya Miss sudah mengajar di SDH Manado ini? Perasaannya tetap bersemangat dari tahun pertama di sini dan bertemu juga dengan beberapa rekan kerja yang asik ya. Kalian tahu sendiri kan kalau guru-guru SDH tuh gimana. Dan juga bertemu juga dengan anak-anak yang setiap tahunnya itu memiliki karakter yang berbeda-beda, unik, dan membuat Miss sendiri itu sangat-sangat bersemangat begitu untuk bisa mengajar di tempat ini. Wah, sangat menyentuh sekali ya, Miss. Nah, jadi Miss sebagai guru senior di SDH Manado, apa tanggapan Miss mengenai sistem pelajaran di SDH Manado nih? Kalau sistemnya lebih ke kurikulum. Iya, Miss. Kalau sistemnya mungkin kalau sekarang ya, kita kan lagi digalakkan dengan kurikulum yang baru ya. Yang kalau mau dibilang kurikulum ini sebenarnya sudah dari tahun 2020. Tetapi dari tahun 2021, 2022 ke 2023 itu sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum yang sama. Dan puji Tuhan, kita bersyukur karena kurikulum ini sudah diperkenalkan di Sekolah Dian Harapan itu sejak tahun 2020, yaitu kurikulum merdeka. Dan bersyukurnya, kurikulum merdeka ini ibaratnya menjawab apa yang menjadi kegelisahan setiap guru-guru begitu dari tahun 2014-2015 tentang bagaimana cara sekolah kita itu memperlakukan setiap anak-anak yang ada di sekolah, terlebih khusus untuk dalam pembelajaran itu sendiri. Mungkin sebelum kurikulum merdeka ini hadir, sekolah-sekolah yang lain masih menggunakan kurikulum yang sama juga dengan kita. Ada kurikulum 2013, ada kurikulum KTSP. Akan tetapi kita lumayan agak berbeda begitu. Kalau kita masih pakai 2013, kurikulum 2013, tetapi kita ini sudah tidak ada lagi atau bahkan sudah tidak menggunakan yang namanya tes tertulis. Tetapi sekolah-sekolah yang lain masih menggunakan tes tertulis. Nah, sedangkan kita dari tahun 2017-2018 tes tertulis itu sepertinya sudah mulai dikurangi begitu, sudah banyak dengan proyek. Nah, sehingga ketika kurikulum merdeka ini hadir, ini menjawab apa yang menjadi bagian-bagian yang sudah kita kerjakan di sekolah ini.
Dan kalian pasti merasakan kan bagaimana kurikulum Merdeka ini menolong kita semua, baik itu guru ataupun siswa untuk semakin berproses dan mengeksplor diri. Oh iya, setuju. Memang sistem pembelajaran di SDA Manado ini emang paling top deh. Aku pun sebagai murid ya merasa enjoy banget loh dengan sistem pembelajaran di SDA Manado ini sendiri. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Yuk segera daftarkan dirimu sebagai calon Eagles SDA Manado tahun pembelajaran 2024-2025. Nah anyway, setelah kita mengetahui ya mengenai sistem pembelajaran di SDA Manado ini sendiri, menurut Miss Kitty, apakah kurikulum Merdeka ini yang sudah diterapkan di Sekolah Dian Harapan Manado sebagai sekolah penggerak ini sudah efektif terhadap pembelajaran dan juga perkembangan para murid di SDH Manado itu sendiri? Kalau menurut Miss ya, dalam menjalani kurikulum Merdeka ini, bahkan bisa disebut sebagai guru penggerak pun, ini sangat efektif begitu untuk anak-anak dan bahkan untuk guru sendiri, di mana guru itu tidak hanya mencari bahan materi dan memberikan materinya kepada anak-anak, melainkan guru pun memang mengeksplor diri begitu. Bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengetahui setiap materi, dan bagaimana membagikan materi tersebut dengan menarik kepada anak-anak. Nah, anak-anak pun mungkin kalian juga merasakan ya, bagaimana kurikulum Merdeka itu lumayan efektif begitu bagi kita. Sebagai siswa, kita dapat mengeksplor diri kita. Sebagai siswa, kita bisa melihat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan. Karena setiap harinya, kita ini ditantang ya, untuk bisa melakukan hal-hal yang baru. Ya, mungkin sebagai contoh ya, kalau dulu tidak tahu edit video, tapi karena diberikan tugas dipilih begitu, kamu bikin tugas apa? Kira-kira kamu bikin tugas buat video bisa nggak? Mau tidak mau sebagai seorang siswa harus mengeksplor. Dan guru bukan hanya diam-diam saja ya, melainkan guru ini menolong dan membantu juga. Pakai aplikasi apa? Kira-kira videonya harus seperti apa? Dan bagaimana cara untuk bisa membuat video itu semakin menarik ya? Dan menurut Miss, kalian pasti setuju kan dengan pernyataan Miss tadi ya? Sangat setuju sih Miss. Sangat setuju. Nah, jadi Miss, lantas bagaimana sih perasaan Miss Kitty sebagai guru penggerak? Perasaan Miss ya, dari awal tahun 2020 ya tadi yang Miss sebutkan, kami kan sudah diberikan pelatihan begitu, diperkenalkan tentang yang namanya sekolah penggerak berada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, ketika dipilih begitu untuk bisa menjadi sekolah penggerak, lalu menjadi guru penggerak, tentunya itu sangat-sangat membuat diri Miss itu senang dan juga merasa bahwa sepertinya kemampuan Miss bukan hanya di standar itu saja, melainkan lebih didorong lagi untuk bisa semakin lebih baik hari demi hari begitu. Jadi ketika menjadi guru penggerak memang harus bersemangat begitu, bukan hanya mengeksplor diri untuk bisa menjadi lebih baik, melainkan menjadi pendorong juga untuk rekan-rekan guru yang lainnya. Wah, benar-benar menyentuh sih ini. Menjadi guru penggerak itu emang gak mudah ya. Namun, itu pekerjaan yang mulia banget nih guys. Guru yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mengayomi para muridnya, sehingga menjadi pribadi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak. Ya benar, aku setuju banget sih sama Karis. Kalau memang guru itu adalah ujung tombak generasi tunas bangsa ini ya. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa sih generasi bangsa ini. Nah, terima kasih Miss Kitty dan semua guru di SDH Manado. Bahkan di seluruh Indonesia ini. Sama-sama anak-anak. Selamat Hari Guru, Miss. Iya, terima kasih. Iya, kok jadi sedih begini sih? Kamu nggak lihat Kak, Milih? Bintang tamu kita di sini, di episode ini tuh selalu tersenyum dengan manis. Jadi, kita harus happy dong. Oh, jelas dong Karis. Kamu gak lihat nih Miss Kitty? Ini sepertinya Miss Kitty ini adalah master penyebar virus kebahagiaan ya untuk semua orang. Memang kita harus bersemangat ya anak-anak. Nah, patut dicontoh nih teman-teman. Nah, oh ya, kembali lagi nih ya ke topik kita nih ya. Membahas tentang sistem pembelajaran di SDH Manado ini memang terdengar sangat canggih dan sangat modern ya Miss ya. Nah, jadi mungkin Miss Kitty boleh nih menjelaskan mengenai fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di SDH Manado ini?
Bagi kalian yang belum pernah datang ke SDH Manado, pastinya kalian tidak terlalu penasaran kan? Tapi kalau kamu sudah melangkahkan kaki di depan Sekolah Dian Harapan Manado dan melihat bagian dalamnya, pasti kamu akan sangat-sangat penasaran apa yang menjadi fasilitas-fasilitas di Sekolah Dian Harapan Manado. Kalau dari Mi sendiri ya, Mi sangat bersyukur berada di Dian Harapan Manado karena apa? Karena fasilitas-fasilitasnya yang kalau boleh dibilang ya, itu sangat-sangat lengkap begitu dari sekolah-sekolah yang lain. Kalau kita tahu bersama ya, di sekolah kita itu ada lapangan basket, terus ada yang namanya lapangan sepak bola ya. Ya, kalau mau dibilang lapangan sepak bolanya memang tidak sebesar-besar seperti di Stadion Klabat ya. Tetapi itu bisa dijadikan tempat untuk latihan dan juga selain fasilitas itu ada juga fasilitas kolam renang ya, di mana fasilitas kolam renang ini sepertinya tidak ada ya sekolah-sekolah yang di sekitar kita ini memiliki fasilitas itu, dan di Dian Harapan punya loh. Terus kalau dilihat juga di dalam kelas-kelas pun fasilitas-fasilitas ini sangat-sangat lengkap, di mana setiap kelas itu dilengkapi dengan yang namanya komputer dan juga LCD dan juga speaker. Jadi kalau misalkan ada pembelajaran-pembelajaran yang bersifat teknologi ataupun mungkin perlu divisualisasikan, itu semuanya lengkap. Mungkin kalau anak-anak Dian Harapan sudah sangat-sangat mengetahui ya fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalam kelas. Nah, selain di dalam kelas itu sendiri, kita juga punya yang namanya perpustakaan. Sebagai informasi ya, perpustakaan Dian Harapan itu bukan hanya offline, tapi juga ada yang online. Jadi kalau misalkan anak-anak Dian Harapan mungkin belum bisa untuk datang ke perpustakaan itu sendiri, bisa mencari beberapa buku itu melalui websitenya. Nah, selain perpustakaan itu juga ada yang namanya lab science. Nah, mungkin lab science ini adalah salah satu lab yang lumayan besar juga di sekolah kita, karena memang ada beberapa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk praktikum itu lumayan lengkap. Itu setahu Miss Kitty ya, karena ada beberapa kali masuk ke dalam lab dan sangat-sangat wowness begitu ketika melihat, wah ternyata lengkap juga ya fasilitasnya dan lumayan bersih ya. Kemudian selain dari itu mungkin kalau lab komputer ya itu sedang dalam tahap perbaikan, karena memang di tahun ini kita perlu bersyukur Sekolah Dian Harapan atau mungkin sekolah kita ya sudah akan ketambahan 4 ruangan lagi, dan sepertinya untuk lab komputer itu akan segera hadir. Nah, akan tetapi setiap anak-anak ketika mau belajar komputer itu sendiri itu memang pelajari itu di kelas masing-masing, di mana anak-anak yang ada sepertinya diminta untuk membawa perangkat masing-masing ya. Dan kalau mau dibilang sepertinya hampir semua anak-anak memiliki perangkat yang memang lengkap. Mungkin itu saja sih, kalaupun mungkin ada yang hal-hal yang lain kalian penasaran, mungkin bisa berkunjung ya ke Sekolah Dian Harapan Manado. Wais, dijamin lengkap dan membadai ya SDH Manado ini. Apalagi di zaman yang sudah serba teknologi lagi. Nah, bukan hanya canggih loh Karis, tapi pastinya juga aman dan nyaman pastinya. Nah, setiap hari kita belajar itu tidak gerah, kemudian tidak perlu panik ya kalau misalnya habis kuota, karena sudah tersedia wifi di setiap lantainya. Gimana ya, mau heran tapi sekolah di SDH Manado, bercanda. Oke, mari kita lanjut nih. Nah, seperti yang diketahui ya, bahwa Sekolah Dian Harapan Manado ini merupakan pelopor pendidikan yang membentuk manusia yang memiliki iman kepada Kristus, karakter ilahi, dan juga pengetahuan sejati, yang berarti bahwa pendidikan SDH Manado ini tidak hanya berfokus untuk menciptakan manusia yang intelektual saja, tetapi juga manusia dengan moral, kasih sayang, dan juga etika, teman-teman. Nah, sebagai komunitas yang berpusat kepada Kristus, kemudian berorientasi pada siswa dan juga dipimpin oleh guru-guru yang berkualifikasi tinggi ya nih, Miss. Kira-kira apa nih tanggapan dari Miss Kitty sendiri mengenai lingkungan di SDH Manado ini? Kalau lingkungan SDH Manado ya, kita berbicara tentang bagaimana karakter kita itu terbentuk ya.
Kalau dari pagi, setiap pagi sebelum kita belajar ya, ketika kita melangkahkan kaki di gerbang ya, kita pasti akan yang namanya bertegur sapa, memberikan salam kepada satu dengan yang lainnya. Dan tentunya dengan senyuman ya. Kemudian selain itu, kita juga ketika akan mungkin bertanya kepada guru ataupun mungkin mau pergi ke beberapa tempat atau mau berpindah tempat begitu di dalam pembelajaran atau di dalam suasana belajar, kita sudah diajarkan untuk menggunakan hand signal. Coba sebutkan nih hand signal apa yang kalian tahu nih. Ini satu, kalau misalnya mau bertanya. Iya. Kemudian dua, kalau misalnya mau ke toilet. Iya. Tiga, kalau mau minum atau move. Iya. Benar ya. Silent. Apa? Ya. Silent. Nah, dengan adanya pembentukan karakter seperti itu atau diperbiasakan kita untuk melakukan itu ya, kita semakin lebih menghargai siapa yang kita temui dan bagaimana cara kita untuk berbicara kepada orang lain begitu. Dengan kita membentuk karakter yang seperti itu juga, itu tidak lepas dari yang namanya anak-anak SDH yang dengan kerendahan hati mau belajar begitu. Nah, selain itu, ketika sudah berada di kelas, setiap kelas itu diberikan jadwal untuk devosi, ya. Di mana devosi ini setiap kelas itu mungkin agak berbeda-beda karena ada yang memang devosinya seperti mendengarkan firman Tuhan dari wali kelas, atau bahkan kalau untuk yang anak-anak kelas 11 dan kelas 12 sudah diajarkan untuk membawakan devosi sendiri. Dan yang lainnya mungkin ada yang namanya kelompok tumbuh bersama, dan juga ada yang saling mendoakan satu dengan yang lain, pokoknya bervariasi. Nah, dengan adanya standar yang seperti itu, maka anak-anak SDH Manado ya, itu menurut Miss akan semakin lebih diperlengkapi lagi. Jadi bukan hanya sekadar pengetahuan, melainkan moral, akhlak, dan juga spiritual itu juga akan semakin terbentuk. Nah, selain itu di setiap minggu kita juga ada yang namanya chapel ya. Jadi chapel ini setiap beberapa kelas itu dikumpulkan menjadi satu ruangan untuk bisa memuji Tuhan. Chapel itu seperti beribadah ya. Nah, di mana beribadah siswa ini setiap kelas itu diberikan kesempatan, diberikan jadwal untuk bisa melayani. Nah, ini juga adalah salah satu pembentukan spiritual yang membuat anak-anak itu bukan hanya berpikir tentang pelajaran saja, melainkan bagaimana cara dengan kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Dan menurut Miss, itu adalah salah satu hal yang sangat baik begitu, karena SDH Manado ini bukan hanya tempat untuk membentuk karakter yang berpendidikan, melainkan spiritualnya itu benar-benar diasah untuk bisa serupa dengan Kristus. Mungkin itu sih. Yes, setuju banget nih sama Miss Kitty. Mulai dari guru, staff, satpam, cleaning service, semuanya tuh ramah-ramah guys. Jadi benar-benar kerasa ya kekeluargaan di lingkungan SDH Manado ini. Jadi gak heran sih kalau betah banget di sekolah. Soalnya rasanya udah kayak di rumah sendiri. Ya, betul sekali sih Karis. Nah, bukan hanya soal lingkungan orang-orang di SDH Manado itu ramah-ramah ya, tapi kamu sadar nggak sih Karis, kalau misalnya lingkungan alam di SDH Manado ini juga itu sangat terjaga kerapihan dan kebersihannya. Asri juga ya. Iya, benar sekali Miss. Kayak dari pagi sampai sore, bahkan hingga malam ya aku di sekolah, lingkungan sekolah tuh selalu bersih gitu, tanpa adanya sampah yang berserakan di mana-mana ataupun bau yang tidak sedap dari tempat sampah loh. Nah, bahkan hingga lantai-lantai kelas atau gedung-gedung itu yang sangat bersih setiap paginya karena sudah dipel dan disapu oleh cleaning service. Aduh, bersyukur dan bangga sekali ya sekolah di SDH Manado ini. Jadi kalau ada yang lebih indah dari intro sempurna, mungkin itu kalau rasanya sekolah di SDH Manado nih. Aduh. Ih. Anyway, jadi penasaran deh dengan budaya-budaya di SDH Manado. Sekarang jadi kepo deh dengan outfit SDH Manado. Mungkin Miss Kitty bisa kasih tahu tuh mengenai seragam dan baju apa aja nih yang digunakan di SDH Manado. Wah, Miss selalu sangat-sangat bersyukur ya untuk berada di SDH Manado itu sendiri ya. Karena untuk berpakaian itu sendiri memang kita mengikuti sesuai dengan aturan yang ada, tapi aturan yang dibuat tuh memang
sangat-sangat terlalu bagus begitu ya, dimana setiap bulan di dalamnya itu ada beberapa outfit kita yang berbeda-beda. Kalau misalkan di hari Senin sampai dengan hari Kamis, anak-anak dan guru, staf itu menggunakan pakaian resmi, yaitu seragam ya, seragam guru, seragam siswa begitu seperti ini ya. Nah, akan tetapi di hari Jumat, di minggu pertama di bulan itu sampai dengan di minggu ketiga di bulan itu, semuanya itu menggunakan yang namanya baju tema. Baju tema ini setiap tahunnya berbeda-beda, dan tentunya baju tema ini membuat kesan tersendiri, karena kalau terlihat ya, guru dan siswa kadang-kala tidak bisa dibedakan begitu karena baju temanya itu tuh sama begitu. Dan untuk outfit yang lainnya itu mungkin batik ya, dimana batik ini digunakan bisa di minggu terakhir di bulan itu, di hari Jumat juga. Jadi kalau mau dibilang sangat-sangat keren dan menarik sih untuk outfitnya dari Sekolah Dian Harapan ya. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Ternyata nilai-nilai budaya Indonesia dan juga persatuan yang berfokus kepada Kristus di bawah tema Devoted to Christ ya Miss ya, ini masih terus dilestarikan dan tertanamkan dalam pendidikan di SDH Manado ini sendiri. Oh ya, nah aku jadi penasaran nih ya Miss, selain budaya berpakaian, apakah masih ada budaya-budaya lain yang juga diterapkan atau ditanamkan di SDH Manado ini? Kalau budaya-budaya lain mungkin lebih ke bagaimana caranya setiap anak-anak ya untuk bisa seperti tadi yang hand signal ya, dan juga bagaimana ketika bertemu dengan orang harus salam dan juga harus senyum. Kemudian budaya-budaya yang lainnya, kalaupun sudah selesai sekolah, mungkin sekolah-sekolah yang lain kalau udah selesai sekolah ya itu langsung keluar kelas dan pergi ya. Nah, tapi kalau di sekolah kita ini kayak harus berdoa dulu, terus harus mencatat setiap hal-hal yang memang diperlukan di hari selanjutnya di dalam proses pembelajaran. Dan juga budaya yang paling sangat-sangat menarik ya, yang Miss tahu itu adalah bagaimana setiap anak-anak memperlakukan setiap barang-barang mereka dan juga tempat duduk dan juga meja. Di mana ada salah satu budaya ketika selesai duduk, maka kursinya itu harus dimasukin kembali ke dalam bagian meja itu sendiri. Jadi misalkan itu namanya kayak chair in ya. Jadi kalau misalkan ada anak yang lupa untuk memasukkan kursinya, pasti wali kelasnya akan kasih instruksinya seperti ini. Nah, kamu harus chair in ya. Nah, jadi setiap menggunakan kursi, sudah pasti sebelum meninggalkan kelas, kursinya itu harus dimasukkan. Nah, kemudian untuk barang-barangnya juga. Nah, setiap barang-barang itu anak-anak di Sekolah Dian Harapan memang harus menandai atau bahkan harus membuat batasan yang mana itu adalah mejanya itu sendiri. Tentunya ada hal yang menarik juga di mana sebelum masuk tahun ajaran ya, setiap wali kelas di dalam kelas itu sudah menandai setiap anak-anak di setiap meja. Jadi tidak akan ada meja yang bertukar atau bahkan ada anak-anak yang iseng untuk duduk di meja atau kursi itu. Nah, sehingga anak-anak yang akan masuk ke kelas itu sebelum mulai yang namanya pembelajaran, dia sudah tahu mau duduk di mana. Nah, begitupun juga ketika ada yang namanya pertemuan dengan orang tua. Nah, ketika pertemuan dengan orang tua juga tidak akan sulit untuk mencari di mana kursi anaknya, karena kursinya itu sudah ditandai dengan nama anaknya sendiri. Jadi mungkin itu ya yang menjadi salah satu bagian yang memang sangat-sangat menarik begitu di SDH Manado. Oh, begitu ya, Miss. Murid SDH aja tuh selalu disapa guru tiap pagi. Mil, kamu kapan disapa keras kamu? Aduh, jangan gitu dong Kari. Bercanda. Tapi jujur loh, adem banget rasanya kalau selalu disambut tiap pagi oleh guru-guru, satpam, bahkan OB/OG loh tiap paginya. Selain itu, bener-bener terasa tenang banget tuh ketika tiap pagi sampai ke sekolah itu udah disambut dengan lagu tema, lalu dilanjutkan dengan devosi, dengan chapel. Dengan begitu, praktik pengajaran di SDH Manado ini membuat siswa dapat memiliki pengetahuan sejati yang dapat terus dibangun
dan diterapkan tidak hanya di diri mereka sendiri, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap lingkungan mereka loh. Wah, tapi nggak kerasa ya Karis ya, kita udah berbincang dengan Miss Kitty ini sudah cukup lama loh. Nah, namun nggak kerasa loh Karis, kita udah berbincang dengan Miss Kitty sudah cukup lama loh ya. Nah, dengan Miss Kitty yang selalu siap sedia menjawab ke rasa penasaran para host ini, dimulai dari sistem pembelajaran, fasilitas yang ada di SDH Manado, lingkungan di SDH Manado itu seperti apa, budaya-budayanya, dan lain sebagainya. Tapi aku sih ngerasa ya belum pas buat closing kalau kita belum bahas soal event-event yang ada di SDH Manado nih. Nah, seperti ada yang kurang gitu kalau udah mau closing. Jadi, kalau gitu kira-kira apa aja nih event-event yang akan dilaksanakan di SDH Manado ini nih selama tahun ajaran ini, Miss? Bagi yang belum tahu ya, kalau Sekolah Dian Harapan Manado ini, eventnya itu tuh sangat banyak dan sangat menarik ya. Kalau dimulai di tahun ajaran yang baru ya, di awal tahun ajaran, kita akan bertemu dengan yang namanya event First Day of School. Di mana ini bagaimana setiap wali kelas ataupun guru-guru ini menyambut setiap anak-anak begitu. Jadi mungkin kalau sekolah yang lain ya, ketika masuk hari pertama sekolah langsung belajar ya. Tapi kalau di Dian Harapan itu tidak seperti itu, di mana ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan yang disebut dalam rangkaian kegiatan First Day of School begitu ya. Nah, setelah itu ada yang namanya pertemuan dengan orang tua, di mana sebelum memulai pembelajaran, guru-guru dan orang tua ini sudah bertemu untuk bisa membicarakan kira-kira hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk kedepannya. Kemudian ada yang namanya event 17 Agustus ya. Nah, event 17 Agustus ini sangat-sangat menarik ya, karena menurut Miss di beberapa tahun terakhir ini lomba-lomba yang diadakan sangat-sangat relate atau bahkan sangat-sangat berhubungan dengan apa yang menjadi minat dan juga bakat siswa begitu ya. Nah, setelah yang namanya 17 Agustus, kita akan bertemu dengan yang namanya event Pekan Nusantara begitu. Yang sementara ini tuh lagi jalan ya, dimana event Pekan Nusantara ini setiap budaya-budaya yang ada di Indonesia itu akan diperkenalkan. Kemudian dari setiap anak-anak atau bahkan guru itu nantinya akan merayakan kira-kira bagaimana sih budaya-budaya yang benar-benar harus kita ketahui dan harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, setelah yang namanya event Pekan Nusantara, kita akan bertemu dengan event Christmas atau Natal ya, dimana seperti biasanya selain sekolah-sekolah yang lain merayakan event Christmas, kita juga merayakan begitu. Tetapi perayaan Christmas ataupun Natal di Sekolah Dian Harapan ini benar-benar sepertinya menurut Miss itu lumayan berbeda dengan yang lain. Jadi bukan cuma sekadar ada ibadah, melainkan di dalamnya juga ada yang namanya bagaimana penghayatan kelahiran dari Kristus itu sendiri. Nah, ketika sudah selesai perayaan Natal, kita akan bertemu dengan yang namanya Pekan Buku. Pasti semuanya penasaran kan Pekan Bukunya seperti apa? Intinya di Pekan Buku ini anak-anak atau bahkan setiap guru dan staf akan mempelajari bagaimana sih cara atau bagaimana diri kita untuk bisa lebih memahami setiap bacaan yang kita baca begitu. Setiap guru ataupun siswa ataupun staf harus memilih satu buku yang disukai, dan setiap beberapa jadwal yang diberikan atau beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa waktu itu akan membaca buku itu sendiri. Nah, selain itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik juga yang nantinya ada di akhir perayaan Pekan Buku itu. Nah, selain ada Pekan Buku, selanjutnya itu ada yang namanya Pasca dan juga Pekan Bumi ya, dimana Pasca dan Pekan Bumi ini waktunya sering berdekatan. Nah, sehingga biasanya event ini bisa digabungkan, bisa juga tidak, tapi waktu untuk bisa merayakannya itu biasanya berdekatan. Nah, selain itu event yang mungkin paling terakhir ya, itu adalah mungkin bukan paling terakhir ya, mungkin ada Thank You Day ya. Nah, setelah Thank You Day ada yang namanya Graduation. Nah, graduation ini seluruh warga SDH Manado ini merayakan kelulusan dari setiap anak-anak yang berada di kelas akhir. Jadi bukan hanya anak-anak yang ada di kelas akhir yang merayakan, tapi seluruh warga SDH Manado juga ikut merayakan. Mungkin itu saja ya untuk event-eventnya.
Kalau Miss bilang kayaknya banyak ya. Dan bagi yang belum tahu dan penasaran, mungkin bisa datang ke SDH Manado ya. Wah, sangat beragam ya event-event di SDH Manado ini. Oleh karena itu, terus ikuti updatean event-event SDH Manado di IG @SDH Manado atau @SCSDH Manado. Baiklah teman-teman, tidak terasa sudah cukup lama kita bersama-sama setelah perkenalan tadi. Tandanya kita sudah akan berakhir di sini. Ini adalah akhir dari podcast episode 5. Untuk itu kami sangat berterima kasih banyak ya kepada bintang tamu kita yang sangat spesial ini, guru kece dan yang selalu ceria ini, yaitu Miss Kitty yang sudah setia ya menjawab setiap pertanyaan atas ketidaktahuan dan rasa penasaran para host dan teman-teman semuanya ya Miss. Tentunya kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang setia menemani kami dari awal hingga akhir podcast ini. Jika ada salah kata, mohon maafkan kami semua. Thank you teman-teman semuanya. Tapi untuk menutup podcast ini, aku sama Karis punya pantun nih teman-teman. 3. Karena ada hujan, maka tanah basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.